Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 28 September 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang menyampaikan perkataan menyenangkan bagi sesama. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opung Dinar Malau. Kepada Opung Dinar, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudara dimanapun berada. Renungan pagi kita pada hari ini tanggal 28 September yang berjudul Kata-kata Menyenangkan Milik Orang-orang Suci. Ayat renungan pagi kita terdapat Amsal 15 ayat 26. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Ketika Kristus bersemayam di dalam hati, akan ada kesucian dan pemurnian pikiran dan perilaku. Akan terlihat ketidaksukaan yang semakin besar terhadap perilaku yang ceroboh, bahasa yang tidak pantas, dan pemikiran yang kasar. Kita harus membiasakan diri untuk berbicara dengan nada yang menyenangkan, menggunakan bahasa yang murni dan benar, dan kata-kata yang baik dan sopan. Kata-kata yang manis dan baik seperti embun dan hujan yang lembut bagi jiwa. Kitab suci mengatakan tentang Kristus bahwa kasih karunia dicurahkan ke dalam bibirnya agar dia dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dan Tuhan meminta kita, biarlah perkataanmu selalu dengan kasih karunia, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kata-kata yang baik, ceria, dan memberi semangat
akan terbukti lebih efektif daripada obat yang paling menyembuhkan. Ini akan membawa keberanian ke hati yang putus asa dan patah semangat, dan kebahagiaan serta sinar matahari yang dibawa melalui perbuatan baik dan kata-kata yang menyemangati akan membalas usaha tersebut 10 kali lipat. Jangan biarkan kecaman keluar dari bibirmu, karena itu seperti hujan es yang menghancurkan bagi orang-orang yang di sekitarmu. Biarlah kata-kata ceria, bahagia, dan penuh kasih keluar dari bibir Anda. Demikianlah bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Opung Dinar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Radian Religion halaman 273 paragraf 2 dan 3 yang berbunyi, ketika Kristus bersemayam di dalam hati, akan ada kesucian dan pemurnian pikiran dan perilaku. Akan terlihat ketidaksukaan yang semakin besar terhadap perilaku yang ceroboh, bahasa yang tidak pantas, dan pemikiran yang kasar. Artinya, untuk dapat mengeluarkan kata-kata yang menyenangkan, kita perlu Kristus bersemayam di dalam hati kita. Bagaimana caranya agar Kristus bersemayam di dalam hati kita atau tinggal di dalam hati kita? Roh Nubuat menjawab dalam Counsels to Parents, Teachers and Students halaman 223 paragraf 2 yang berbunyi, ketika Kristus bersemayam di dalam hati oleh iman, rohnya menjadi kuasa untuk menyucikan dan menghidupkan jiwa. Kristus bersemayam dalam hati atau tinggal dalam hati kita oleh kehadiran rohnya, yaitu roh Kristus. Jadi, bila Roh Kristus tinggal dalam hati kita, maka kata-kata kita adalah kata-kata yang menyenangkan. Dalam penjelasan lainnya dikatakan, Steps to Christ halaman 73 paragraf 1 berkata, ketika Kristus tinggal di dalam hati, seluruh alamiah diubahkan. Roh Kristus, kasih-Nya, melembutkan hati, menundukkan jiwa dan mengangkat pikiran dan keinginan kepada Allah dan sorga. Ini nasihat penting bagi kita semua yang percaya akan kehadiran Roh Kristus dalam hati kita. Bukan hanya perkataan saja, tetapi seluruh alamiah kita diubahkan bila Kristus tinggal di dalam hati kita. Hati kita, jiwa kita, pikiran kita, dan keinginan kita semuanya diubahkan. Nah, mengapa dengan memiliki Kristus tinggal dalam hati kita, perkataan kita jadi menyenangkan? Masih dalam buku dan bab yang sama dijelaskan, Steps to Christ halaman 75 paragraf 2 menyatakan, Yesus berdoa untuk kita dan Dia meminta agar kita menjadi satu dengan Dia, sama seperti Dia satu dengan Bapa. Persatuan yang luar biasa. Juru Selamat telah berfirman tentang dirinya sendiri, Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Yohanes 5 ayat 19 dan Yohanes 14 ayat 10. Kemudian, jika Kristus berdiam di dalam hati kita, Dia akan mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13. Kita akan bekerja sebagaimana Dia bekerja, kita akan mewujudkan roh yang sama. Dan dengan demikian, dengan mengasihi Dia dan tinggal di dalam Dia, kita akan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 15. Ini kebenaran yang penting sekali dipahami oleh umat-umat Allah. Saudaraku dalam Tuhan, waktu Yesus hidup di dunia ini, segala sesuatu yang Yesus katakan dan perbuat bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Bapanya yang tinggal di dalam Yesus. Ini adalah patron bagi kita semua, yaitu agar kita dapat hidup sebagaimana Kristus hidup, maka kita harus memiliki Kristus tinggal di dalam kita, agar apa yang kita katakan dan perbuat adalah pekerjaan Kristus di dalam kita.
Apakah dengan ini kita menjadi robot? Oh tidak. Sebab kita diberi kuasa memilih apakah kita mau buka pintu agar Kristus masuk atau tetap keras hati dan tutup pintu hati. Dan bila kita mau buka pintu hati agar Yesus masuk, maka itu artinya kita rela untuk Yesus bekerja di dalam hidup kita. Perkataan-perkataan kita menjadi menyenangkan. Roh Nubuat menambahkan dalam Christ Object Lessons halaman 337 paragraf 1 yang berkata, maka kata-kata kita akan berubah, tetapi tidak menjengkelkan. Kristus melalui Roh Kudus-Nya akan memberikan kekuatan dan kuasa. Ini adalah pekerjaannya. Kata-kata menyenangkan itu bukan hasil usaha kita, tetapi pekerjaan Kristus di dalam kita. Itu sebabnya Roh Nubuat melanjutkan dalam Christ Object Lessons halaman 337 paragraf 2 berbunyi, tidak ada satu kata pun yang diucapkan dengan tidak bijak. Tidak ada perkataan yang jahat. Tidak ada pembicaraan yang tidak penting. Tidak ada omelan yang penuh kebencian atau saran yang tidak murni yang akan lolos dari bibir orang yang mengikuti Kristus. Karenanya, renungan hari ini menyatakan dalam Radiant Religion halaman 273 paragraf 5 berbunyi, kata-kata yang baik, ceria, dan memberi semangat akan terbukti lebih efektif daripada obat yang paling menyembuhkan. Ini akan membawa keberanian ke hati yang putus asa dan patah semangat, dan kebahagiaan serta sinar matahari yang dibawa melalui perbuatan baik dan kata-kata yang menyemangati akan membalas usaha tersebut 10 kali lipat. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, buka pintu hati dan relakan Yesus masuk serta tinggal di dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, maka alamiah kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus dalam perkataan dan perbuatan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting dan menguatkan pada pagi hari ini, tentang perlunya kehadiran Kristus dalam hati kami. Sebab dengan Kristus tinggal dalam hati kami, maka alamiah kami diubahkan. Perkataan dan perbuatan kami bukan dari diri kami lagi, tetapi pekerjaan Kristus dalam hidup kami. Karenanya, penting bagi masing-masing kami untuk membuka pintu hati kami, merelakan hati kami agar Kristus masuk dan tinggal di sana, bersemayam dalam hati kami, berkuasa dan mengerjakan semua pekerjaan yang baik dalam hidup kami. Dan itu oleh kehadiran Roh-Nya yang Engkau suruh ya Bapa masuk dalam hati kami. Dan bila mana Kristus datang nanti yang kedua kali, kami semua didapati benar dan layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.